Ustadz, apakah doa zikir pagi petang yang kita baca fadilahnya akan mengalir juga kepada anak-anak kita, keluarga kita? Kalau kebetulan doa tersebut berkaitan dengan ada bacaan keluarga, ya, seperti tadi, Allahumma as'alukal afiyata ya, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku dan dalam hartaku, maka doa tersebut mencakup juga apa? Mencakup juga keluarga kita. Maka kita ajarkan anak-anak kita untuk terbiasa membaca zikir pagi petang, ya. Kita duduk sama mereka, kalau mereka belum hafal, sekali-sekali duduk sama mereka, kita bacakan dengan keras supaya mereka hafal. Kalau mereka sudah terbiasa, baca masing-masing. Tapi ini luar biasa zikir pagi petang. Ya, sekarang kita buang-buang waktu, nonton ini, nonton anu, ya. Berita ini, berita anu, ya. Sehingga terkadang Quran kurang kita baca, hadis-hadis Nabi kurang kita baca, doa-doa kita tinggalkan. Kalau zikir pagi petang maunya cepat-cepat, ya. Kalau nonton berita bisa sampai berlama-lama dan kita sabar nonton berita. Oleh karenanya waktu yang berharga kita ajarin anak-anak kita untuk bisa biasa zikir pagi petang. Dan perlu kita ingatkan, sudah zikir pagi petang belum? Istri kita sudah zikir pagi petang belum? Ingatkan mereka, ya. Karena dalam isi zikir pagi petang banyak sekali permohonan kepada Allah yang maknanya, kandungannya sangat luar biasa. Ustadz, apakah mati yang disebabkan kecelakaan yang membuat anggota badan hancur merupakan kematian terburuk dalam Islam? Saya enggak tahu dalilnya tentang hal tersebut, ya. Yang penting adalah seorang meninggal dalam kondisi baik, maka dia husnul khatimah. Apakah dia meledak, apakah dia ditabrak, yang penting dalam kondisi apa? Beramal saleh. Misalnya dia naik pesawat. Taruhlah seorang naik pesawat menuju Singapura. Di antara penumpang ada yang mau main judi. Di antara penumpang ada yang mau berzina. Di antara penumpang ada yang ingin silaturahmi menjenguk orang tuanya yang tinggal di Singapura. Tentu badan mereka semua meledak. Yang satu mati konyol, yang satu insya Allah mati syahid misalnya. Iya, begitu kan? Iya. Jadi tergantung bagaimana tatkala kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal di atas ketakwaan, maka itulah husnul khatimah. Baik, habis salat kita lanjutkan lagi. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ustadz, apa perbedaan ilmu pengkaitan dengan ilmu cocoklogi, ya? Yang kita sampaikan, ya, bukan ilmu cocoklogi, tetapi hukum asal musibah yang menimpa kita karena ulah perbuatan kita. Dalilnya terlalu banyak tadi saya sebutkan, ya. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah pun, dan ini datang musibah dalam sighah nakirah, ya. Kemudian dalam penyebutan tidak ada satu musibah pun, ya, yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian, maka ini mencakup musibah apapun, ya. Ya. Dan asalnya musibah menimpa kita karena perbuatan kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang keburukan menimpamu karena ulah perbuatanmu, ya. Sebagaimana dikatakan, ya, man nazala bala illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak ada satu bala yang menimpa kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali karena bertaubat, ya. Jadi hukum asal demikian, ya. Kita bisa memastikan bahwasanya apa yang terjadi karena kesalahan, ya, karena kesalahan mereka, ya. Cuma, ya, kesalahan apa yang paling menonjol itu yang mungkin kita mengira-ngira, ya. Tetapi karena dosa, karena kesalahan, iya, ya. Tapi kira-kira dosa apa yang mereka lakukan, kita bilang yang paling nampak, ya, adalah karena kesombongan, karena kezaliman, ya. Agar kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita tidak bisa melihat apa kesalahan mereka, apa pelajaran yang kita ambil? Lain halnya dengan cocoklogi. Cocoklogi adalah berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian dia pastikan ini tandanya, ini tandanya. Kalau memang itu ada dalilnya dan sudah pasti, maka kita boleh katakan. Contoh, Nabi mengatakan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat dihalalkannya zina, dihalalkannya alat musik. Sudah terjadi atau tidak? Sudah. Kita bisa pastikan iya, ini di antara tandanya. Nabi sudah pernah bilang. Contoh lagi seperti para salaf juga mempraktikkan, seperti
Asma binti Abi Bakar mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, inna fi Tsaqif ya kadzaban wa mubiran, ya. Bahwasanya dari Tsaqif ada pendusta dan ada penumpah darah. Adapun pendusta kami sudah tahu. Adapun yang menumpahkan darah adalah engkau, wahai Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Langsung dia tunjuk engkau. Karena memang tidak ada yang lain. Ini contoh kalau memang sudah terbukti maka tidak mengapa kita mengatakan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi contohnya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Kalau perkara sudah diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat. Kita bilang sekarang sudah muncul tanda tersebut. Contohnya dia mengatakan tanda hari kiamat antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawalun fil bunyan. Kau lihat para penggembala kambing tidak pakai alas kaki meninggikan bangunan, dan itu kita lihat di Arab Badui yang tadinya enggak bisa apa-apa tahu-tahu sudah punya hotel, sudah punya bangunan yang tinggi-tinggi. Contoh di antara tanda hari kiamat orang-orang masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid, dan itu ada orang seperti itu. Contoh di antara hari kiamat seorang orang mengucapkan salam bukan hanya kepada yang dia kenal. Ada atau tidak sekarang? Ada. Seperti itu tidak mengapa, ya. Tetapi yang dilakukan oleh ustaz-ustaz cocoklogi tanpa ada kepastian, hanya sekedar hanya sedikit ciri yang sama kemudian mereka pastikan. Contoh mereka mengatakan dulu waktu ISIS keluar dengan bendera-bendera hitam, inilah panji-panjinya Imam Mahdi. Subhanallah. Gara-gara sama-sama benderanya warna apa? Hitam. Nah, kalau kita bikin bendera hitam sini, ya, kita pasukan Imam Mahdi. Contoh lagi, sekarang mereka berani mengatakan Taliban itulah pasukan Imam Mahdi, nanti akan ulang Imam Mahdi. Ini kan bahaya, berarti kita membenarkan Taliban 100% dan tidak boleh kita lawan. Gimana mau lawan pasukan Imam Mahdi? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kalau itu benar pasukan Imam Mahdi, kita enggak boleh lawan pasukan Imam Mahdi. Kita harus dukung 100%. Ya. Contoh dia mengatakan Dajjal, ya, nanti datang naik piring terbang. Gimana? Dari mana? Kemudian bahwasanya Nabi mengatakan akan keluar tanduk setan di Najd, maksudnya bulan sabit di atas hotel Zamzam. Subhanallah, dari mana seperti ini? Ini cocok logi ngawur seperti ini. Ya gimana? Ya. Imam Mahdi seorang sudah ketemu Imam Mahdi. Ciri-cirinya sekarang udah umur 39 tahun. Tahun lalu, berarti tahun sekarang di baiat tahun 2020. Kalau di baiat, antum semua harus ikut Imam Mahdi. Kalau enggak ente ikut pasukan orang kafir, ya. Kan repot akhirnya. Imam Mahdinya siapa? Tahun 2020 muncul. Kalau enggak muncul gimana? Ya. Dan sudah terjadi pada zaman dahulu, di zaman tahun 70-an ada seorang ngaku sebagai Imam Mahdi, kemudian dia ambil mic di Masjidil Haram, kemudian Imam Mahdi, banyak orang yang baiat. Namanya samalah apalah, dicocok-cocokkan. Akhirnya pemerintah Saudi berperang, akhirnya Imam Mahdinya tewas. Kalau Imam Mahdi tidak akan apa? Tewas, dia pasti menang. Contoh lagi mereka mengatakan Imam Mahdi akan muncul tatkala ada 3 abnaul khalifah, 3 anak-anak khalifah bertengkar. Kata mereka maksudnya Raja Abdullah. Nanti anaknya bertengkar 3 orang. Ternyata Raja Abdullah meninggal, anak-anaknya tidak bertengkar. Kata mereka, itu dulu saya dengar seperti itu. Sekarang muncul lagi, maksudnya Raja Salman. Jadi semuanya ini kan bahaya, cocok logi tapi membuat orang benci kepada suatu negara, ya, misalnya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ada yang mengatakan Malik Fahad membangun istana di atas gunung, itu adalah istana Dajjal. Subhanallah. Ente bayangkan Raja Fahad yang banyak membantu kaum muslimin, yang bangun masjid sana sini, yang bikin percetakan Quran, bikin istana buat Dajjal. Ya, cocok logi bagaimana? Ini kan bahaya seperti ini. Raja Faisal keturunan Yahudi, ini kan membuat orang benci. Ya. Ini cocok logi ngawur. Ya. Raja Faisal keturunan siapa? Yahudi. Tapi kalau dia keturunan Yahudi, bahkan dia Yahudi, kalau masuk Islam apa salahnya? Tapi apa dia dalam konteks apa dia mengatakan keturunan Yahudi agar orang benci kepada misalnya kerajaan Arab Saudi? Ya, kerajaan negara yang lain plus minus, ada kadang baiknya, ada kekurangannya. Ya. Ada masa tinggi emasnya, ada masa surutnya. Kemudian kau cocok-cocokkan untuk membenci suatu negara tanpa ini cocok lagi seperti contohnya ngawur, ya. Apalagi yang terbaru, tahun 2020 akan muncul dukhon. Dukhon rokok atau gimana maksudnya? Dukhon, berarti kalau dukhon muncul bentar lagi hari kiamat. Bentar lagi apa hari? Karena para ulama masukkan dukhon kepada tanda besar hari kiamat, yaitu kalau muncul sebentar lagi hari kiamat. Itulah dai-dai cocok logi yang ada di medsos sekarang. Tentu beda dengan apa yang kita bahas. Kita bahas adalah mengkaitkan dosa dengan musibah dengan dosa. Dan itu kita enggak usah jauh-jauh, kita saja terkadang musibah kita bilang ini mungkin gara-gara saya kemarin. Kita memperkirakan. Ya, sebagian salah mengatakan saya tidak melihat perubahan akhlak pada istriku, pada pembantuku kecuali karena dosa yang saya lakukan.
Hukum asal kita dapat musibah karena apa? Dosa yang kita lakukan. Mungkin ada kemungkinan untuk mengangkat derajat, tapi hukum asalnya kita karena dosa yang kita lakukan. Ini ada pertanyaan. Bolehkah membaca doa untuk istri? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Setelah akad nikah di depan keluarga yang hadir tanpa melakukan salat sunnah sebelumnya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, mirip seperti ini. Ditanyakan, apa yang dikatakan oleh seorang tatkala malam hari dia Lailatul Dukhul, yaitu malam pengantin. Malam pertama, doa apa yang dia ucapkan untuk istrinya? Maka kata Syekh bin Baz, yaqulu idza dakhala 'alaiha, dia mengucapkan tatkala dia malam pertama ketemu dengan istrinya, bukan di waktu akad nikah ya. Tapi malam ketemu di kamar ya. Yusammillaha azza wa jalla, maka dia mengucapkan bismillah, in akhadha bi yadiha wa ra'siha yaqul, dia pegang kepalanya, pegang tangannya, kemudian dia berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan wanita ini. Wa khairu ma jabaltaha 'alaihi, dan kebaikan yang Kau berikan pada wanita ini, dan a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi. Wa idza, dia baca seperti pegang tangannya, pegang kepalanya. Wa idza da'a bi da'awatin ukhra yas'alullaha khairaha. Kalau dia baca doa yang lain, intinya dia minta kebaikan wanita ini. Wa yas'alullaha an takuna zaujatan salihah, dan dia berdoa agar istrinya menjadi istri yang salehah, ya, atau dari sebab keluar zuriyah salehah, anak-anak yang salehah. Kullu hadza la ba'sa bihi, ini semua tidak mengapa. Lakin mimma warada an yaqul, namun di antara dalil yang datang, dia doa tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha, dan seterusnya. Wa idza shalla rak'ataini wa da'a bihi, jika dia salat 2 rakaat kemudian dia berdoa dengan doa tersebut, fahasan, maka tidak mengapa dia doa dalam salatnya. Yurwa an ba'di salaf, karena diriwayatkan dari sebagian salaf. Jadi intinya doa tersebut tidak harus salat 2 rakaat ya. Jadi kapan ini? Malam pengantinnya. Ustaz, bagaimana dengan petugas medis yang harus berhadapan dengan pasien yang terkena virus corona? Kita bilang, kalau dia ditugaskan oleh pemerintah karena ada kemaslahatan tertentu, ya, maka boleh dengan syarat dia menggunakan pakaian yang memang benar-benar aman dari virus tersebut, ya. Jangan dia membinasakan dirinya untuk menolong orang lain. Tapi intinya dia berusaha menggunakan sebab-sebab, ya, misalnya pakai penutup, pakai apa, kemudian dia membantu kaum muslimin. Tentunya itu sudah yang dipilih oleh pemerintah, ya. Mungkin sudah ditahu cara-caranya bagaimananya, ya. Itu insyaallah tidak mengapa, ya. Bagaimana hukum kencing berdiri? Hukum kencing berdiri boleh, tapi hukum asalnya tidak berdiri, ya. Karena Aisyah mengingkari Nabi SAW kencing berdiri. Ya, artinya apa? Kebanyakan yang Aisyah lihat, dan Nabi Aisyah tidak pernah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Nabi kencing berdiri. Tapi ada sahabat lain yang melihat Nabi kencing apa? Berdiri. Itu menunjukkan bahwasanya hukum asalnya Nabi tidak kencing apa? Berdiri. Tapi sesekali berdiri boleh, tidak dilarang karena Nabi pernah kencing berdiri. Jangan dikatakan sunnah kencing berdiri, enggak. Sunnahnya tidak berdiri. Berdasarkan kebanyakan kegiatan Nabi SAW. Kalau Nabi sering kencing berdiri, pasti Aisyah istrinya pasti lihat. Tapi Aisyah tidak pernah lihat, menunjukkan asalnya Nabi tidak berdiri kecuali sesekali. Ustaz, bagaimana tafsir hadis tidak ada salat untuk orang yang tidak ada safnya? Ini bisa dibaca di aplikasi bekal salat, ya. Di aplikasi bekal salat, intinya orang yang salat sendiri di belakang, ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kalau dia salat sendiri di belakang maka sah secara mutlak. Larangan cuma makruh, tidak sampai pada derajat apa? Derajat batal atau tidak. Pendapat kedua bahwasanya tidak sah secara mutlak, tidak sah secara mutlak, maka dia harus ada 1 orang di sampingnya. Ya. Pendapat ketiga terperinci. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau ternyata memang sudah tidak ada saf sama sekali dan cuma dia sendiri, tidak ada kawannya, maka tidak mengapa. Karena dia beruzur. Beruzur, ya. Dia beruzur. Sehingga tidak mengapa dia sendirian. Dan tidak perlu dia tarik orang dari depan untuk menemani dia. Kenapa? Karena mengurangi pahala orang tersebut. Sudah di depan, tarik ke belakang. Belum tentu juga dia mau ditarik. Kenapa saya yang jadi korban? Kenapa enggak sebelah saya yang ditarik?
Maka lebih baik tidak usah. Kalau memang tidak ada orang, ya sudah sendiri, enggak apa, karena dia beruzur, karena dia beruzur, ya. Tidak mengapa. Contohnya seperti dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, waktu Nabi SAW datang ke Mulaikah, ya, neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia minta Nabi untuk diundang makan, untuk salat. Maka Nabi pun salat, kemudian Anas saf pertama bersama seorang yatim dan jaddah Mulaikah di belakang sendirian. Dia sendirian, ya. Ya kenapa? Karena dia beruzur, tidak ada jamaah yang lain wanita bersama dia. Maka karena dia uzur, maka salatnya tidak jadi masalah. Maka dikiaskan juga dengan jika seorang laki sendirian tidak ada temannya, dia beruzur, ya sudah salat enggak ada masalah. Apa hukum bayi yang baru lahir kemudian divaksin? Secara kedokteran, kalau itu baik maka tidak ada larangan. Jadi secara syar'i, maksud saya mohon maaf, secara syar'i kalau itu tidak menimbulkan bahaya maka vaksin itu dibolehkan secara apa? Syar'i. Adapun berkaitan isinya apa, bagaimananya itu masalah kedokteran. Tapi kalau hukum syar'i, vaksin itu tidak mengapa selama vaksinnya misalnya halal, ya, dan tidak bermasalah, ya. Vaksinnya itu karena kita sudah jelaskan tindakan preventif itu apa? Boleh, ya. Tindakan preventif itu boleh. Tadi jangan kita datang kepada orang yang berpenyakit misalnya atau makan buah korma, ajwa, ya. Ustaz, saya masih ada utang puasa Ramadan tapi saya tidak ingat berapa harinya. Utang tersebut karena saya sengaja membatalkan puasa, bukan karena uzur. Maka haruskah saya mengqadha puasa tersebut, Ustaz? Kalau memang iya, bagaimana cara mengqadhanya? Saya lupa sudah berapa kali tidak puasa. Wallahu a'lam bishawab, ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang sengaja berbuka tanpa uzur tetap harus mengqadha. Dan kalau dia lupa berapa jumlahnya maka dia mengira-kira berapa? Kira-kira 25 30, anggap aja 30, ya. Lebih hati-hati, ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu, yang bisa diqadha hanyalah puasa yang ditinggalkan karena uzur. Adapun puasa yang dia tinggalkan sengaja tanpa uzur maka cukup dia bertobat darinya. Hanya saja dia perbanyak puasa sunnah. Saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Yang kedua. Tapi kalau dia pilih pendapat pertama maka dia mengira-ngira berapa yang dia tinggalkan. Baik, demikian saja. Oh ya, ada selanjutnya ada pengumuman. Ya, pekan depan insyaallah kita lanjutkan surat Al-Kahfi insyaallah, yang bagian ke-8. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.